Perkenalkan, nama saya Diana Susianggela, NIM 1910416903, kelas A2 pagi, mata kuliah Manajemen Operasi 2, dosen Adi Mursalin, SEMM. Di sini saya akan mempresentasikan masalah penugasan. Pendahuluan masalah penugasan, masalah pemrograman linier khusus, masalah pendelegasi tugas atau assignment ke sejumlah penerima tugas atau assigne atas dasar satu-satu one-to-one basis. Jumlah asesmen bila tidak harus ditambahkan dummy asesmen, asing atau objek semu. Diperlukan data keuntungan atau kerugian yang ditimbulkan asesmen. Dalam menyelesaikan asesmen, masalah bisa minimisasi atau maksimisasi. Tujuan: menjadwalkan setiap asesmen pada suatu asesmen sehingga dihasilkan kerugian minimal atau keuntungan maksimal. Kerugian berupa biaya dan waktu. Keuntungan berupa pendapatan, laba, nilai kemenangan. Umumnya diselesaikan dengan metode Hungarian. Pendahuluan metode Hungarian yang pada tahun 1916 dikemukakan oleh seorang ahli matematika berkebangsaan Hungaria yang bernama Dick Koning. Sebagai catatan, kasus penugasan dianggap normal apabila jumlah sumber daya yang akan ditugaskan dan jumlah pekerjaan atau tujuan adalah sama. Catatan: dalam praktik sehari-hari, tidak semua masalah penugasan memiliki matrik biaya atau keuntungan seperti dalam dua contoh kasus di atas. Ada kalanya seorang karyawan misalnya tidak dapat dialokasikan atau ditugaskan untuk sebuah pekerjaan tertentu karena alasan usia, jenis kelamin, keterampilan yang tidak memadai, kondisi fisik, atau karena sebab lainnya. Dengan demikian, karyawan dengan keterbatasan seperti itu tidak dapat dipaksakan mengerjakan sebuah pekerjaan yang memang tidak mungkin baginya. Catatan: untuk mengatasi hal semacam ini, maka dalam proses penyelesaian perlu ditambahkan sebuah bilangan yang sangat besar dan disebut dengan bilangan M untuk masalah minimalisasi dan M untuk masalah maksimalisasi. Proses penyelesaian selanjutnya dapat dilakukan dengan cara yang sama seperti pada kasus penugasan yang normal. Hanya saja pada keputusan optimalnya akan dihindari penugasannya karyawan pada tugas yang memiliki bilangan M atau M tersebut. Teori pengambilan keputusan. Pola dasar berpikir dalam konteks organisasi. 1. Penilaian situasi atau situation approach untuk mendapat pertanyaan apa yang terjadi. Yang kedua, analisis persoalan, problem analysis, dari pola pikir sebab akibat. Yang ketiga, analisis keputusan atau decision analysis, didasarkan pada pola berpikir Gambilly Ilihan. Yang keempat, analisis persoalan potensial problem analysis, didasarkan pada perhatian mengenai peristiwa masalah depan, mengenai peristiwa yang mungkin terjadi dan yang dapat terjadi. Inti pengambilan keputusan. Penentuan alternatif yang jelas harus alternatif yang terbaik, the best alternative. Perumusan berbagai alternatif tindakan sesuai dengan sedang dalam perhatian dan dalam pemilihan alternatif yang tepat.
setelah suatu evaluasi atau penilaian mengenai efektivitasnya dalam mencapai tujuan yang dikehendaki pengambilan keputusan. Lingkungan situasi keputusan. 1. Lingkungan eksternal, sosial, politik, budaya, alam, ekonomi, gota. Yang kedua, lingkungan internal, mutu barang rendah, kurangnya promosi, pelayanan tidak memuaskan, sales atau agen tidak bergairah. Teknik pengambilan keputusan. Curated. Jika semua informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan diketahui secara sempurna dan tidak berupa tidak informasi sempurna tersedia, tetapi seluruh peristiwa yang akan terjadi bersamaan probabilitasnya diketahui. Uncertainty, jika seluruh informasi yang mungkin terjadi diketahui, tetapi tanpa mengetahui probabilitasnya masing-masing. Teknik pengambilan keputusan. Konflik, jika kepentingan dua atau lebih pengambilan keputusan berada dalam pertarungan aktif di antaranya kedua belah pihak, sementara keputusan certainty, risk, dan uncertainty yang aktif hanya mengambil keputusan. Tujuan analisis keputusan, decision analysis, mengidentifikasi apa yang harus dikerjakan, mengembangkan kriteria khusus untuk mencapai tujuan, mengevaluasi alternatif yang tersedia yang berhubungan dengan kriteria, dan mengidentifikasi risiko yang melekat pada keputusan tersebut. Teknik pengambilan keputusan. Unsur-unsur dalam analisis keputusan. Pernyataan keputusan, sasaran bagi keputusan, alternatif atau pilihan, konsekuensi pilihan, langkah-langkah dalam pengambilan keputusan, rumusan atau definisikan persoalan keputusan. Rumus atau definisi persoalan keputusan. Kedua, kumpulkan informasi yang relevan. Cari alternatif tindakan, analisis alternatif yang feasible, memilih alternatif yang terbaik, laksanakan keputusan dan evaluasi hasilnya. Sekian dan terima kasih.